aku tuh hafalan yang halaman kanan, tapi yang halaman kirinya aku juga ikut hafal. Penting banget untuk ayah bunda juga membangun interaksi dengan Quran ketika berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast Weekly Al-Abidin. Salam Al-Abidin, inspiring the world, shaping the future. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya pemirsa hari ini? Sehat semua ya. Saya harap kali ini Miss Eka akan membahas podcast Al-Abidinnya tidak seputar bahasa Inggris lagi. Nah, kali ini kita akan berganti tema. Pasti banyak dong orang tua di luar sana yang ingin sekali anaknya menjadi hafiz atau hafizah Al-Quran. Benar Bunda? Nah, kali ini menjawab semua pertanyaan Bunda, kami sudah kedatangan tamu yang spesial sekali dari SDTQ Al-Abidin Surakarta. Beliau adalah Ayu Sonca, sarjana sastra. Masya Allah, bisa dipanggil Ica ya? Iya, betul sekali. Ica gimana? Sobahul khair? Sobahun nur, alhamdulillah. Kaifa halu? Alhamdulillah nabi khair. Masya Allah, Miss Eka ini sudah penasaran banget ya. Miss Ica ini kan di SDTQ Al-Abidin Surakarta. Target hafalannya itu ayah bunda 10 juz selama 6 tahun ya ya. Nah sekarang kita kupas tuntas ya. Gimana sih bisa membuat anak SD yang tadinya kan mungkin masih pengennya main-main ya, tapi mereka harus berinteraksi dengan Al-Quran terus nih. Terus juga bukan cuma berinteraksi, bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tahsinnya seperti apa, dan bahkan juga menghafal. Nah Miss Eka pun penasaran Ica, mengapa sih penting banget untuk anak-anak usia SD awal-awal itu untuk belajar dengan Al-Quran. Oke. Jadi gini ya Miss ya, kalau kita flashback lagi nih, kita waktu kecil nih ya bunda ya, yang di rumah itu kita ketika masih kecil, mungkin zaman dulu itu kan TPA gitu ya. Nah kita ketika itu menghafalkan surat-surat pendek. Nah ketika kita hafalan di waktu kecil itu sampai besar tuh kita lancar banget hafalan surat pendeknya, betul ya Miss ya? Betul. Bahkan kadang kita nggak perlu ngafal tuh udah hafal kayak Al-Fatihah itu kan kita nggak ngafal ya bunda. Nah otomatis kita hafal sendiri. Nah itu terbawa sampai besar. Nah maka kebiasaan ini di mana ketika anak-anak itu masih fresh, belum terlalu banyak lah ya apa yang dia pikirkan tuh belum banyak, betul. Jadi masuknya tuh lebih mudah. Jadi kalau misalkan dari kecil dimulainya, nanti insya Allah hafalannya di kecil cepat masuknya, besarnya juga tetap melekat gitu, lebih mudah lah, lebih teringat sampai nanti besar gitu. Betul. Jadi seperti itu. Selama ini sisi positif apa yang jenengan mungkin lihat best practice dari anak-anak? Mereka sudah berhasil apa saja Oke. Nah jadi kalau saya sebagai guru ya, kebetulan ayah bunda saya juga mengajar Al-Quran di SDTQ Al-Abidin. Nah jadi ketika kita menghafalkan ayat nih, ngajarin anak hafalan ayat kan kita talaki dulu kalau di SDTQ itu ya. Nanti kalau kita ketemu sebuah ayat, nah biar anak lebih cepat hafal tuh kadang kita sampaikan, oh ini ayatnya ceritanya tentang ini loh, kayak Al-Mulk itu kan ya, ini ayatnya tentang burung loh kok terbang, kayak begitu-begitu. Nanti anak akan lebih cepat masuk. Yang pertama itu. Yang kedua, anak kan jadi nambah pengetahuannya nih. Nah, kalau itu pengetahuan, maka anak akan nambah wawasannya. Tapi kalau itu ayat tentang adab, nah, maka nanti anak akan terbawa. Ketika dia menghafalkan ayat itu nanti, oh ini adabnya gimana ini sama orang tua nih, nggak boleh ngomong kasar lo ya, nggak boleh teriak lo, nggak boleh ngomong lo. Nah nanti anak dengan sendirinya akan mempraktekkan itu. Gini Ica sekarang berada di level berapa? Saya berada di level 3. Nah level 3 tadi ada ayah bunda mendengar kata talaki mungkin mungkin bisa dijelaskan apakah ada hierarki, misalkan kelas 1 itu kan mereka baru masuk-masuknya ke SD. Apakah sama dengan metode yang menghafal Al-Quran di kelas 4, 5, dan 6? Nah, jadi gini ya Bunda, kalau di SDTQ, karena memang kelas 1 itu kan beberapa anak memang basicnya bukan menghafal ya Miss ya, jadi memang dari TK itu tidak basic hafalan gitu. Jadi ketika di SDTQ memang memulai dari 0 hafalannya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi memang kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu biasanya kita pakai talaki ayah bunda. Jadi gurunya dulu melafalkan ayat, kemudian nanti siswanya mengikuti diulang beberapa kali, kemudian kita sambung
nanti setiap harinya kita murojaah. Tapi untuk anak-anak khusus yang memang dia visual dan sudah lancar membaca Al-Quran, maka kita perbolehkan dengan menghafal sendiri. Gitu. Jadi, tapi sebelum hafalan nanti bacaannya disetorkan dulu. Takutnya kan nanti ada yang salah di tajwidnya ya, jadi nanti biar dikoreksi sama gurunya dulu. Jadi ketika dia menghafal sudah dalam hafalan tajwidnya baik. Seperti itu. Ada screening tidak Us? Misalkan anak itu sudah hafal berapa sih sejak dia di TK? Mungkin kan ada TK-TK itu ya. Betul. Terus juga apakah mereka menyambung atau mengulang gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang memang dari TK itu sudah hafal, ada beberapa anak itu sudah sampai juz 30, juz 29 nih kalau di SDTQ. Nah, itu tetap kita fasilitasi. Tapi tetap mulai setorannya di SDTQ dari Anaba juga. Jadi dari nol. Kenapa? Karena di SDTQ ada program sertifikasi. Jadi sebelum dia nanti naik ke juz berikutnya, dia harus ujian dulu 1 juz full 1 kali duduk. Masya Allah. Disaksikan sama siapa aja nih? Disaksikan sama ustazahnya aja. Ustazah itu penyimak, bukan ustazah yang harian. Siap. Penguji lah gitu bahasanya. Wah, keren ya ternyata. Nanti kalau boleh tahu, apakah tadi ada teknik khusus yang membedakan antara kelas bawah sama kelas agak atas? Jadi kalau misalkan kelas bawah itu yang masih kita terapkan sampai sekarang ya Bunda, itu adalah talaki, Miss. Nah, karena kelas bawah itu biasanya kan belum terlalu lancar baca Qur'annya, karena kan baru kelas 1, kelas 2 gitu ya. Nah, kalau yang level atas itu nanti untuk anak-anak khusus itu memang sudah kita jalankan sendiri. Nah, ada beberapa anak yang tipenya kan audio ya. Jadi kalau dia dengerin audio lebih cepat. Nah, maka kita pakai metode itu. Jadi kalau di kelas saya itu nanti beberapa anak itu saya rekamkan voice note pakai suara saya, nanti saya serahkan ke anaknya, saya suruh anaknya dengerin voice note-nya sambil nyimak Qur'annya. Nah, itu ternyata sangat efektif loh Ayah Bunda. Nanti anak itu lebih cepat sekali hafalnya ketika dengan metode itu. Itu yang auditori, anak auditori? Betul, gitu. Jadi kalau yang tipe auditori kita pakai itu insya Allah cepat. Sedangkan untuk anak-anak dengan tipe visual, nah dia kan harus melihat banget nih, harus banget melihat. Nah, maka ketika dia sebelum hafalan, dia setoran dulu bacaannya. Nanti kita di situ tandai, misalkan ayat-ayat tertentu yang dia pengulangan. Ada kata di ayat sebelumnya diulang loh di ayat ini gitu kan. Misalkan kayak al-muqtu kan apa ya? Contohnya, aman hadzalladzi, aman hadzalladzi itu ada beberapa. Nanti kita kotakin di situ. Ini aman hadzalladzi yang pertama, ini aman hadzalladzi yang kedua, ini yang ketiga, ini. Nah, jadi kita nanti pakai metode seperti itu. Nanti anak-anak yang visual itu lebih cepat hafal. Jadi nanti ingat dihitung ya, pakai jadi aman yang usia kotak pertama, yang kedua, ketiga. Saya lebih ke visual juga soalnya saya suka nandain posisi awal. Nah, iya betul. Itu kan jadi visual ya. Betul, iya. Itu juga kita bisa bantu beberapa anak nanti pakai apa namanya stabilo atau spidol gitu Ayah Bunda. Jadi kan kalau warnanya lebih mencolok itu kan yang visual kan akan lebih terarah gitu ya. Oh, yang itu tadi ya yang warnanya merah misalkan. Oh, yang warnanya hijau itu yang visual lebih cepat nangkep nanti. Gitu. Wah, keren banget ya. Kalau dari Ica sendiri selama ini proses pembelajaran itu ada hal menarik nggak yang pengen diceritain? Pengalaman dari anak-anak? Ada nih. Nah, ini udah agak lama sih. Ini pengalaman yang menurut saya berkesan banget di SDTQ. Jadi itu ada satu anak, sekarang sudah alumni Ayah Bunda. Itu saya waktu itu megang dia tuh kelas 3. Miss. Jadi saat itu kan saya guru pengganti, waktu itu masih awal banget di Al-Abidin. Anaknya tuh setoran, 1 halaman tuh nggak selesai-selesai. Maksudnya kan biasanya kan saya tanya, ini mau setoran sampai mana gitu kan. Nah, itu karena saya masih awal kan saya terima aja setorannya, tuh saya tanya, loh Mas, ini kamu sampai mana setorannya? Karena bagi kita, orang yang pemula hafal, menghafalkan ayat baru, hafalan 1 halaman dalam 1 hari itu tidak mudah. Berat sekali. Betul kan ya Miss ya? Nah, mentok itu ya mungkin setengah halaman lah, itu pun kita udah berjuang gitu kan. Itu anak kelas 3 SD, setorannya 1 halaman masih lanjut, nggak berhenti-berhenti. Saya tanya, loh Mas, kamu mau setoran sampai mana sih? Kan saya gitu. Aku nggak tahu, Us. Dia bilangnya gitu loh. Lah tadi kamu hafalannya sampai mana? Kok nggak tahu? Kan saya gitu. Terus dia bilang, aku tuh hafalan yang halaman kanan, Us. Tapi yang halaman kirinya aku juga ikut hafal. Masya Allah, saya sampai bisa ya? Iya. Ternyata itu saya coba cari, kok bisa kayak begitu anaknya. Ternyata itu Ayah Bunda. Menurut informasi nih yang saya dapatkan itu, jadi ketika ibunya hamil, mengandung si anak ini tadi, ibunya sering dengerin murotal, Miss.
Jadi inspirasi full, banget betul. ini. Nah, Iya, iya, 30 jus itu disetel setiap hari. Jadi mungkin itu terbawa kan kalau hasil penelitian kan katanya anak di dalam kandungan kan udah bisa denger ya. Iya, Nah, betul. itu terbawa. Jadi ketika dia anak itu lahir, itu ketika sudah masuk usianya kelas 3 SD itu dia mulai merangkai. Tadi yang dia dengar di dalam perut ibunya dia rangkai terus dia hafalnya begitu cepat. ya usia. Ya. Wah, keren ya. Ini kalau Ica bisa menyimpulkan anak ini lebih ke auditori. Auditori, ya betul. Iya. Masya Allah. Kalau dari Ica, pembelajaran menghafal kan tentunya punya ada supporting program ya. Betul. Jadi kayak misalkan screening dia bisa membaca Al-Quran atau tidak sebelum dia mulai menghafalkan Al-Quran. Dan mungkin bacaan yang belum baik harus seperti apa. Betul. Itu kalau di SDTK program-program lainnya yang menunjang menghafal anak itu ada apa aja tuh? Ada, jadi gini Miss, kalau di SDTK ya Bunda, selain kita nanti menghafal, kita juga belajar tahsin ya Bunda. Jadi mulai dari SD kita sudah mulai mengenalkan anak-anak. Ini lo tahsin dimulai dari makharijul huruf. Jadi kalau huruf kho itu keluarnya dari mana? Itu gimana? Kotornya kayak gini loh kho, kayak ada orang ngoroknya. Terus alif, hamzah itu keluarnya dari mana, itu kita ajarkan dari SD. Jadi memang dimulai dari dasar sekali ya Bunda ya. Jadi nanti anak tuh tahu bedanya. Kadang kan anak nggak tahu nih ya bedanya bo sama bo itu apa. Nah semuanya bunyinya sama gitu kan. Padahal kan posisinya tempat keluarnya beda gitu. Nah nanti kita ajarkan di anak ketika SD itu. Kita mulai ajarkan kelas 2 Miss. Oh iya, baru mau nanya dari kelas berapa tuh? Oh dari kelas 2 ya? Kelas 2, kelas 1 kita belum terlalu ke tahsin karena memang masih kita ajarkan untuk menghafal. Itu menyenangkan loh nak, nggak yang semenakutkan itu. Gitu. PR-nya guru kelas 1 nih. Benar. Ya, karena tiba-tiba kena Al-Quran. Bener banget nih. Masya Allah. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita cari tahu gimana sih caranya guru-guru di SDTK motivasi anak-anak ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu iklan yang mau lewat ini.
Halo, kita kembali lagi di podcast Salam Al-Abidin. Kali ini masih dengan Us Ica. Kita mau membahas tentang bagaimana sih menghafal Al-Quran yang efektif untuk anak-anak usia SD. Nah sekarang, karena kita tahu SDTQ adalah targetnya 10 juz Al-Quran, Miss Eka penasaran banget nih Us Ica. Bagaimana sih cara khusus atau punya kiat khusus nggak supaya anak-anak itu walaupun cuma 6 tahun mereka udah bisa ngafalin 10 juz? Oke. Jadi kalau kita di SDTQ nih ya Miss Eka ya, karena target 10 juz itu kita akui memang tidak yang sedikit. Jadi memang tidak mudah juga ya. Benar. Nah, apalagi untuk usia anak-anak gitu ya. Right. Nah, kalau kita di SDTQ itu biasanya Miss Eka gitu kan targetnya kita sudah ditentukan dari manajemen. Di breakdown 10 juz itu nanti di kelas 1 juz 30, di kelas 29 sama juz 1, juz 3, juz 2, juz 3 dan seterusnya sampai mencapai di juz 8. Ya, jadi 2 dari belakang, 8 dari depan. Nah, untuk mencapai target itu di breakdown lagi. Jadi berarti selama 1 hari anak tuh harus menghafal berapa ayat nih. Itu di breakdown lagi ayah bunda. Jadi nanti jelas tergambar di situ targetnya. 10 juz bisa tercapai dalam waktu sekian. Nah, biasanya kalau di SDTQ itu anak-anak itu mulai menghafalnya itu sekitar 5 baris, minimal tuh 5 baris. Jadi nanti sehari? Ya betul. Jadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk minimalnya itu 5 baris. Kan satu halaman tuh ada 15 baris ya ayah bunda ya. Nanti kita bagi 5 baris. Kalau untuk anak yang grade-nya bisa kita tambahi, bisa kita tambahkan setengah halaman, 7 sampai 8 baris. Jadi memang kita potong menjadi beberapa bagian. Nanti berikutnya kita gabungkan di besok. Jadi besok itu kita ulang lagi. Selain kita bagi menjadi beberapa bagian, pengulangan itu penting. Betul. Jadi kalau tidak diulang nanti juga hafalannya nggak lancar. Sampai jauh tapi besoknya lupa yang sana ya. Betul banget tuh Mas Eka. Jadi yang kemarin dihafal, disetorin hari itu atau disetorkan besok boleh selancarnya anak itu. Terus besoknya diulang lagi murojaah dari yang sebelumnya digabung dengan yang hari itu. Berlaku seperti itu terus sampai dengan nanti selesai 1 juz untuk persiapan sertifikasi. Wah, gitu. Masya Allah, pasti upayanya guru-gurunya keras juga ya, luar biasa ya. Apalagi anak-anaknya nih. Betul banget nah. Us Ica, ini kan anak-anak berjuang banget ya di SD ya. Tidak terganggu kan ya sama pelajaran yang lain kan ya? Alhamdulillah sih tidak. Katanya dengar-dengar kalau kita interaksi di Al-Quran akan mencerdaskan otak juga. Iya, betul terus, ya. Nah, jadi kalau memang kita nanti breakdown ke anak-anak yang hafalan Quran itu memang satu dari segi adab itu kita lebih mudah untuk menasihati. Jadi kita untuk mengarahkan anak-anak dari segi adab itu ayah bunda ketika anak itu hafal Quran, mempelajari Al-Quran itu lebih mudah. Yang pertama. Yang kedua, untuk menata dalam hal memasukkan materi-materi baru itu juga lebih mudah. Memang kalau namanya anak-anak tetap butuh konsistensi ya, maksudnya harus berulang dan sebagainya dan kita nggak boleh patah semangat nih. Nah, tapi untuk anak-anak yang hafal Quran itu insya Allah lebih mudah dalam menyerap hal-hal baru yang mereka baru dapatkan. Gitu. Us Ica, bagaimana sih biar memotivasi anak ya, biar semangatnya mereka terus ada itu kayak gimana? Nah, betul sekali nih Miss Eka, karena namanya anak-anak ya, orang kita yang dewasa aja kadang tuh bener banget tuh, hafal tuh kadang naik turun, iya, betul, murojaah juga naik turun. Nah, apalagi anak-anak ya ayah bunda. Jadi kalau untuk anak-anak itu memang penting banget nih ayah bunda. Yang pertama itu kita berikan reward. Jadi reward itu penting banget ayah bunda ketika dia sudah mencapai satu titik tertentu yang itu targetnya itu luar biasa ya, itu kita bisa kasih reward hadiah. Nah hadiahnya nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang besar. Namanya anak-anak tuh kadang dikasih coklat aja tuh udah seneng banget Miss Eka. Kadang kalau di SDTQ itu kita kasih voucher 1.000 tuh kan nilainya kan, itu seneng banget. Nanti buat jajan di kantin seperti kalau itu. Yang apa tuh Us? Kalau yang target, biasanya kita target harian. Betul, jadi kalau kita itu di kelas saya itu biasanya nanti ketika dia sudah hafal 1 lembar, selesai 1 lembar itu kita suruh ngulang dari halaman sebelumnya. Jadi kan setelahnya kan dipotong nih ya Miss, setengah halaman. Jadi kan 4 hari, 1 lembar itu selesai dalam 4 hari. Nah hari kelimanya nanti dia menyetorkan full 1 lembar. Jadi 4 bagian itu disetorkan dalam 1 waktu. Kalau kesalahannya itu kurang dari 4 atau 4 lah maksimal, biasanya kita beri voucher 1. Jadi nanti selama 1 pekan tuh anak sudah punya motivasi tersendiri. Aku harus selesai target ini. Kenapa? Karena salah satunya ya bunda itu karena aku dapat voucher dari ustazah. Nah, vouchernya bisa diganti apa aja nih? Vouchernya bisa dipakai buat jajan ke kantin. Kan anak-anak dibatasin ya. Betul, lumayan banget tuh. Siap, keren banget ustazah. Sekarang tadi kan ustazahnya udah berjuang nih, anak-anak juga
Nah sekarang kita coba ini dong, pengen tahu perannya orang tua di SDTQ. Itu karena udah berazam anaknya dimasukkan ke situ, berarti harusnya support dong. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan, Mas? Jadi kalau misalkan ini selama pengalaman saya di SDTQ ini ya Miss ya, jadi memang support dari keluarga itu penting banget nih ayah bunda. Kenapa? Karena ketika di sekolah kita sudah menitipkan anak di sekolah yang baik dengan pendidikan Al-Quran yang setiap hari dia berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian dia pulang, kalau sampai dia pulang ke rumah interaksi Al-Qurannya hilang, nah dari lingkungan sekitarnya itu eman-eman, karena anak nanti akan membandingkan, loh kok di sekolah begini tapi di rumah kok nggak ngaji kayak gitu misalkan. Nah itu jadi penting banget untuk ayah bunda juga membangun interaksi dengan Quran ketika berada di rumah. Jadi misalkan kita buat waktu khusus ba'da maghrib, kita waktunya untuk ngaji ya, tidak ada main HP, tidak ada nonton TV, ngobrolnya nggak dulu. Jadi memang kita bareng-bareng, misalkan di ruang keluarga atau di kamar gitu, semua pegang Quran. Mungkin yang orang tuanya nyimakkan murojaah putranya atau putrinya, kemudian mungkin bundanya bantu ngarahin adiknya baca karimah, baca Iqra dan sebagainya, itu bisa banget, itu penting. Dan satu lagi nih Miss, biar hafalannya lebih cepat ya ayah bunda, itu di rumah bisa disupport dengan murotal. Jadi minimal kan beberapa orang tua itu kan mungkin sibuk ya Miss ya, jadi nggak sempet gitu kalau misalkan nyimain hafalannya, apalagi anaknya sudah 5 juz gitu kan, banyak speaker banget ya, speaker. Jadi murotal itu minimal nggak pernah berhenti di rumah. Itu kuncinya salah satunya ya. Betul banget. Wah, Masya Allah banget, keren banget ini. Terakhir nih Us, pasti ada dong di antara semua proses ini itu kendala dan tantangan ya. Kalau misalkan dari Us Ica sendiri, bagaimana sih cara mengatasi tantangan yang paling sering dihadapi oleh anak-anak dalam menghafal Al-Quran? Oke, jadi kalau namanya tantangan itu pasti ada nih ayah bunda. Apalagi untuk anak-anak nih Miss, biasanya tuh anak-anak itu kan sukanya belajar yang menyenangkan. Kita sudah sediakan dengan cara yang menyenangkan, kadang anak-anak tuh kalau nggak ganti metode itu bosen pasti. Nah betul, apalagi kalau ngafal Quran, baca dengerin tuh anak-anak biasanya bosen. Nah bagaimana caranya supaya tidak bosen? Maka kita buat metode-metode gebrakan yang baru. Atau ketika anak itu sudah di fase bosen, nanti kita bisa bikin refreshing dulu. Misalkan game Quran nih, kita game Quran dulu ya hari ini ya, biar nanti semangatnya buat belajar Quran tuh biar muncul lagi kayak gitu. Atau kalau misalkan sudah di titik anak itu benar-benar bosen, udah capek banget nih, aku hafalan capek nih Us, aku murojaah capek nih, nanti boleh nggak apa-apa ketika sesekali itu ya udah libur dulu murojaahnya, itu nggak masalah. Karena kalau nanti anak itu kita paksakan murojaah, pokoknya harus murojaah, nanti hafalannya hilang dan sebagainya, itu nanti anaknya yang drop. Capek juga. Iya benar. Jadi nanti tetap bagaimanapun kalau dipaksakan tuh nggak masuk. Berarti ada hari di mana anak agak free ya Us? Iya betul sekali. Gitu. Biasanya hari apa Us? Kalau kita biasanya itu kita beri jeda itu hari Ahad atau Sabtu. Intinya akhir pekan tuh kita nggak buat laporan MMT, nggak buat apa namanya setoran apa itu juga nggak. Jadi memang kita tidak targetkan. Kamu quality time dulu. Bener. Gitu nah biar mereka refreshing lagi. Nanti kan kalau udah refresh kan Seninnya masuk lagi hafalan, kan dia udah happy lagi. Betul, udah mudah. Wah ini luar biasa ya bunda ya, bisa terbayang ya gimana sih, satu perjuangan anaknya, dua ini guru-gurunya, karena mereka harus mencari gimana sih metode yang tepat biar anak nggak cepet bosen, terus juga ngejar target 10 juz itu juga nggak mudah ya. Dan ini udah ada anak belum yang 10 mencapai hampir ke sana Us? Sudah ada. Jadi kalau yang ini kelas 6 itu sudah ada yang lebih dari 10 malah. Wah keren udah sekali. Banyak 15 udah ada kayaknya ya. Yang mau menuju SMP ya? Iya benar, mau menuju SMP. Ya, luar biasa. Jadi nggak ragu lagi kan bunda buat sekolah di SDTQ Al-Abidin bagi orang-orang tua yang besok pengen masuk surga berdasarkan dari anaknya yang sudah bisa memakaikan mahkota buat orang tuanya. Di sini tempatnya anak-anak. Kalau agar tidak terpapar oleh dunia modern yang terlalu banyak, yuk kita masukkan atau kita join aja di SDTQ Al-Abidin Surakarta. Insya Allah hari-harinya akan penuh dengan interaksi Al-Quran dan hal-hal positif yang lainnya. Betul Us Ica? Betul sekali. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Us Ica. Sama-sama Miss Eka. Sharing-sharingnya hari ini luar biasa, makin mantap. Anak saya kan juga soalnya sekolah tahfidz Us di Al-Abidin juga, Masya Allah. Semakin memantapkan orang tuanya juga nih. Oke, itu aja ayah bunda. Next time kita akan bertemu dengan bintang tamu yang lebih spesial lagi, tentunya dengan tema yang juga spesial. Kali ini Miss Eka dan Miss Ica undur pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.